Nah, kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya ya. Ya, di materi telah kita pelajari bahwa manusia membutuhkan makanan yang bergizi, makanan yang sehat, makanan yang kalau dalam agama kita sering kita sebut dengan halalan dan toyiban. Jadi semua yang halal belum tentu toyib untuk seseorang ya, tidak semuanya. Jadi misalnya Mbak siapa namanya, Mbak Iva itu alergi telur, tapi orang lain tidak. Maka orang lain ketika memakan telur itu makanan yang halalan dan toyiban. Tapi kalau Mbak Iva yang makan itu halal tapi tidak toyib untuk Mbak Iva, karena Mbak Iva alergi telur. Nah, itulah yang disebut halalan dan toyiban. Kenapa manusia butuh makan? Ya karena salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah makan. Karena ketika tidak makan kita akan lemas, tidak memiliki tenaga. Kemudian juga lama-kelamaan ketika kita tidak makan dan tidak minum, kita lama-lama akan mati. Nah, di sini kita selain untuk kepentingan hidup, kita juga harus menjaga kesehatan tubuh dengan cara berolahraga. Tadi kalian sudah membaca tentang bermain kuda-kudaan. Nah, Ustazah sering sekali melihat kalian bermain kuda-kudaan di kelas. Jadi ada yang gendong-gendongan, ada yang bermain lari-larian, kejar-kejaran. Nah, di sini kalau kuda-kudaan permainannya seperti apa sudah dibaca ya. Nah, ternyata bermain juga dapat menjaga kesehatan tubuh. Ketika bermain kalian menggerakkan tubuh, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki. Akhirnya kaki dan tangan kalian menjadi sehat. Lah Ustazah, selama di rumah aku jarang olahraga, aku jarang bermain. Aku mainnya main HP. Berarti yang sehat apanya? Jempolnya doang. Nah, sekarang kalian coba keluar rumah, tapi jangan lupa pakai masker ya. Keluar rumah, bermain, lari-lari sama ayah, sama bunda, bermain. Jangan hanya bermain HP. Karena ketika bermain HP terus-menerus, kalian akan seperti Ustazah, ya, merusak mata. Tapi Ustazah dulu karena berbagai hal. Jadi merusak mata itu bukan hanya karena HP, tapi salah satu faktornya adalah HP, radiasi HP, radiasi televisi. Makanya kita harus memanage, mengatur bagaimana kita bermain HP, bagaimana kita menonton televisi, bagaimana cara kita duduk ketika membaca, menulis. Itu sangat penting bagi kesehatan mata. Nah, itu termasuk salah satu wujud kita bersyukur kepada Allah. Kita sudah diberi mata untuk melihat, masa kita nggak mau jaga? Nah, tugas kalian tinggal menjaga. Bagaimana menjaganya? Bermain HP seperlunya. Kemudian ketika bermain HP jangan begini, nah, dijauhkan sedikit. Kemudian ada jedanya. Jadi ketika bermain HP jangan 1 jam terus begini. Tapi memang kalau bermain HP jangan sampai 1 jam ya. Kita kurang-kurangin lah ya. Kalau bermain loh ya. Kalau belajar beda lagi. Nah, ketika kita membaca, ketika posisi duduk, itu kita juga harus dibenarkan. Nah, kemudian juga menonton televisi. Adakah di sini yang menonton televisi dengan jarak yang sangat dekat? Nah, itu juga tidak baik karena dari TV, dari HP itu mereka mengeluarkan radiasi. Radiasi itu merusak mata kita. Nah, makanya hati-hati ya dengan penggunaan gadget, dengan ketika menonton televisi, jaga jarak dan diatur waktunya. Jangan berlebihan karena segala sesuatu yang berlebihan meskipun itu baik, tapi ketika itu sudah berlebihan, maka itu kan menjadi sesuatu yang tidak baik. Oke. Kemudian ketika kalian duduk membaca, menulis, itu ada tata caranya. Bagaimana Ustazah tata caranya biar mata saya sehat ketika duduk, ketika membaca? Nah, ketika duduk, usahakan untuk tidak begini ya. Jadi bukunya ditutupin sama kepala. Maka nanti cahaya yang akan menyinari buku itu terhalang oleh kepala kita. Jadi kalau membaca, bukunya harus kena cahaya. Jadi mata kita bisa menangkap apa yang ada di buku itu, konsentrasinya tidak tinggi. Nah, kemudian apalagi Ustazah, jaga jaraknya. Jangan lupa selalu menjaga jarak di mana mata kita dengan gadget maupun dengan buku itu harus ada jaraknya minimal 30 cm. Nah, itu termasuk salah satu wujud kita mensyukuri nikmat Allah yang mana kita bisa melihat, kita diberi mata yang sehat. Nah, kita harus bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Ada yang mengucapkan hamdalah, ada yang dengan sholat 5 waktu berdoa mensyukuri
Kemudian salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan menjaga apa yang sudah ada, apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga Allah akan memberikan lagi. Oh, ternyata Mbak Iva menjaga. Oh, ternyata Mbak Nabila bersyukur dengan cara menjaga, dengan cara yang lainnya, dengan cara berdoa, mengucapkan alhamdulillah. Oke, nikmatnya saya tambah, nikmatnya Allah tambah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai menjumlahkan bilangan bulat sampai ribuan. Perhatikan ya biar kalian paham.